Alhamdulillah sehat. Kang Ivan bagaimana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para muslim Kanca DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Abu Bilal, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kajian ruqyah dan nanti insya Allah akan ada interaktif dan konsultasi. Kita akan membahas tentang hukum berobat ya. Jadi secara umum berobat itu dianjurkan oleh syariat ya. Jadi memang kita harus ikhtiar syarat-syarat yang mesti terpenuhi dalam berobat, karena likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Maka berdasarkan ini kita harus berobat ya, sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berobat. Ada sebab-sebab, yaitu dengan sebab yang pertama atas izin kauni qadari ya. Kenapa bisa sembuh ya? Sembuh itu pertama atas izin kauni qadari. Kita berobat dengan sesuatu ikhtiar kita ya, yaitu dengan perintah berobat, dan berobatlah tidak menafikan ketawakalan. Jadi nanti ada sebab kenapa bisa sembuh atau sembuh atas izin kauni qadari, dan yang kedua atas izin dini syar'i ya. Di sini kita akan membahas keduanya dan kita akan bagaimana hukum berobat itu, karena berobat adalah bagian dari ranah mukhayyar, ranah ikhtiar seorang hamba untuk menjemput kesembuhan ya. Jadi ada beberapa ranah, apakah kita pengen menggunakan sesuatu yang haram atau menggunakan sesuatu yang sesuai dengan dini syar'i, dengan ketentuan syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum ya. Dan di sini berobat itu tidak menafikan tentang ketawakalan. Jadi tawakal bukan berarti diem gitu ya, tapi ada ikhtiar, ada usaha dengan kita menyandarkan kepada Allah hakikat yang menyembuhkan. Sebagaimana makan lapar ya, minum ya haus ya, maka harus ada ikhtiarnya. Hakikatnya yang bisa menyembuhkan dahaga ini, yang bisa menghilangkan rasa lapar ini atas izin Allah. Lapar atas izin Allah, kenyang atas izin Allah, haus atas izin Allah ya. Tetapi ada ranah dalam kita untuk menyempurnakan ikhtiar kita agar nilai tauhid ini besar, agar nilai tauhid ini murni, karena kita sedang menjalankan asbab. Di ranah mukhayyar ada asbab ada sebab-sebab ikhtiar di sini, usaha yang telah dijadikan suatu ketetapan, musabab terjadinya suatu takdir, maka harus ada usaha. Maka di sini kalau sakit ya harus berobat ya, berobat, karena berobat itu adalah sesuatu usaha ya, usaha agar kita untuk menggapai kesembuhan di ranah ikhtiar ini, dan ini tidak menafikan ketawakalan kita. Justru kalau kita tidak ada ikhtiar ini, justru inilah yang menjadikan kekurangan iman dalam diri kita ya. Karena di sini adalah kesungguhan seorang hamba bagaimana menjemput keridhaan Allah taala. Ya, selama tadi berobatnya ini tidak menggunakan sesuatu yang haram ya. Kita diperintahkan seorang hamba untuk senantiasa bertawakal. Sebagai apa? Kenapa kita setelah ikhtiar mesti bertawakal? Inilah membuktikan bahwa kita ini lemah. Hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan, dan Allah tidak menjadikan obat dari yang Allah haramkan bagi kalian. Maka cari sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Jangan berobat ke dukun ya, jangan berobat ke sesuatu yang Allah haramkan dan sebagainya. Ada sebab-sebab atas izin Allah ya, takdir Allah tentang kauni qadari. Walaupun misalkan kita berobat dengan sesuatu yang haram, berobat ke dukun ya, berobat ke paranormal, berobat ke supranatural ya, yang menyebabkan rusaknya iman, tetapi bisa sembuh, bisa. Berobat ke dukun juga sembuh. Atas apa? Izin kauni qadari. Ini ada sebab-sebab yang memang
di luar dari syariat, sembuh atas izin Allah Ta'ala. Seperti kita tidak bisa menolak bagaimana kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan, kenapa sihir ini bisa menyembuhkan atau sihir ini bisa menjadikan mudarat, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi memang sihir-sihir itu pun terjadi atas izin Allah Ta'ala, ya, yang bisa mendatangkan mudarat juga atas izin Allah Ta'ala. Dan banyak juga orang-orang yang berobat ke dukun itu sembuh walaupun ditipu, ya, yang sekarang lagi sedang viral, ya. Ada yang mengaku gus yang bisa menyembuhkan, ya, padahal dengan menggunakan magic, menggunakan trik, tapi sembuh itu juga atas izin Allah. Ya, walaupun tidak ada sebab-sebab syariat yang tentang keterkaitan terhadap syariat. Itu semua di luar dari kekuasaan kita atas izin Allah, yakni izin kauni qadari, ya. Tetapi ingat, sesuatu yang apa yang kita kerjakannya akan ada hukuman, akan ada namanya pembalasan dengan apa yang kita perbuat, apakah ini mendapatkan keridhaan Allah atau tidak. Lalu izin dini syar'i. Nah, di sini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, bahwa agama sudah menjelaskan, menjabarkan, ya, bahwa kita diharamkan untuk percaya dukun, ya. Nggak boleh barang siapa yang percaya kepada arrafan wa kahinan atau seorang dukun, maka 40 hari sholatnya nggak diterima, ibadahnya tidak terima selama 40 hari. Kalau kita sampai mempercayainya, maka telah kufur, ya, terhadap apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab dini syar'i dalam hukum berobat inilah yang menjadikan suatu kaitan tentang agama, ya, berkaitan dengan syariat, dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Dan ini terikat pada hukum-hukum yang sudah menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tujuannya agar kita mendapatkan keridhaan. Makanya di sini hukum dalam berobat ini adalah bagian dari ikhtiar. Tujuannya agar penyakit yang kita rasakan, kita bersabar menjemput kesembuhan melalui apa yang Allah ridhoi. Ya, dengan syarat-syarat tadi, dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat, keterikatan dalam hukum syara, berarti nggak boleh pergi ke dukun, nggak boleh berobat dengan sesuatu yang haram dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan keberkahan, ya, keberkahan atas penyakit yang sedang kita rasakan. Maka apapun penyakitnya, seorang muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam hal berobat maupun melakukan pengobatan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadi seorang ahli pengobat pun harus mampu melihat, ya, mana zat-zat yang haram, mana zat-zat yang memang mengandung unsur kesyirikan. Ya, hati-hati juga nih, jangan sampai kita berobat malah menyebabkan kita masuk dalam kekufuran. Kalau berobat ke dukun, ya, berobat kepada sesuatu yang Allah haramkan, hati-hati. Ini kita harus bisa memperhatikan, ya, karena ada kaidah-kaidah dalam pengobatan, ya. Yang pertama itu, silakan kita berobat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan akidah, ya, tidak bertentangan dengan iman. Ya, boleh kita berobat ke orang non-muslim, ya, tetapi tadi selama tidak bertentangan dengan akidah, ya. Yang kedua, silakan berobat, hukum berobat, kaidahnya yang menjadikan sebuah ketetapan, batasan-batasan dalam berobat. Yang pertama, berobat dengan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan akidah. Yang kedua, berobat dengan sesuatu hal, ya, yang tidak boleh menggunakan unsur atau zat atau qadar sesuatu yang Allah haramkan, ya. Kecuali ada keterkecualian dalam keadaan darurat, ya, seperti menggunakan obat-obatan yang mengandung unsur yang mabuk, ya, atau anestesi, itu kan nggak boleh. Tapi hanya sesekali saja. Kalau misalkan dalam keadaan darurat, sebenarnya dalam TCM itu bisa mengoperasi tanpa menggunakan anestesi, ya, itu bisa dengan akupuntur. Tapi kan nggak ada di rumah sakit, jarang. Itu boleh jika memang dalam keadaan darurat, ya. Yang ketiga, kaidah-kaidah atau batasan-batasan dalam berobat, ya,
yang masih dalam ranah kewajaran, norma atau pada prinsip-prinsip moral yang ada. Ya, jangan sampai nanti berobat malah jadi pencabulan ya, atau kaidah-kaidah norma-norma yang masuk akal dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah kita semakin ikhtiar ya dalam menjemput kesembuhan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, para DSK sudah kita simak bersama untuk materi kajian sore ini, dan setelah jeda berikut kita akan membuka sesi interaktif. Jadi silakan dipersilakan para kaca dikirimkan aja melalui WhatsApp di 08 1208 1003. Ya, silakan sahabat Facebook yang ingin berkonsultasi interaktif atau ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Ya, tadi dalam hukum berobat ada sebab-sebab tadi ya. Ada sebab-sebab asbabul syar'i, sebab-sebab syar'i atau sesuatu yang sudah bersumber dari nas, dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti berobat dengan Al-Qur'an, pengobatan dengan madu, habatus sauda, hijamah, ya herbal dan sebagainya. Ya, yang kedua dengan asbabul hisiyah, ya sebab yang sudah menjadikan sebuah penelitian atau sudah diteliti. Jadi berobat dengan sains, dengan teknologi, dengan medis, ya silakan. Selama tadi kaidahnya ada 3 hal. Yang pertama tidak bertentangan dengan akidah, ya atau syariat yang sudah menjadikan hukum dini syar'i. Yang ketiga adalah sebab-sebab atau kaidah-kaidah batasan dari moral atau etika. Ya ini harus ada ya untuk batasan-batasan. Lalu bagaimana kalau berobat dengan sesuatu yang haram? Apakah bisa sembuh? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, ini banyak orang yang sudah berputus asa atau bertanya, saya juga pergi ke dukun sembuh. Ya, itu juga atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Sakit atas izin Allah, sembuh atas izin Allah. Dan kita juga mesti memahami bahwa ada di sini memang di luar dari ranah kekuasaan kita. Di sini ranah-ranah yang menjadikan izin kauni qadari. Atas apa yang terjadi secara menyeluruh ini, ya ini semua dialami, ya yang tidak ada kaitannya dengan syariat atau di luar nggak masuk akal lah, ya nggak masuk akal, di luar dari hukum-hukum syariat, ya misalkan berobat ke dukun sembuh, ya sama sihir pun akan berpengaruh juga bisa, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah terkena sihir, ya ini juga. Mengapa? Karena ada di sini atas izin Allah, ya atas izin Allah dari kauni qadari, ya izin kauniyah, ya izin kauniyah. Walaupun tidak ada sebab-sebab syariat, maka juga bisa sembuh, ya. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai ini menjadi istidraj buat kita, ya. Jadi Allah mengizinkan, tetapi pada saat puncaknya nanti Allah akan menjatuhkan, bahkan serendah-rendahnya. Ya, akan Allah jatuhkan. Dengan hal itu pula Allah akan menaikkan kita, mengangkat, ya, menyembuhkan walaupun dengan sesuatu yang haram, dengan sihir, berobat ke orang pintar, atas izin Allah juga sembuh bisa. Tetapi ingat bahwa itu akan menjadi sebuah istidraj buat kita, ujian yang besar, ya teguran yang besar dari Allah Ta'ala. Hati-hati, kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kesehatan dari sesuatu yang Allah haramkan, hati-hati. Allah pun akan menggulingkan kembali, akan membalas dengan perbuatan kita. Nah, atau dengan izin dini syar'i. Nah, ini sebab-sebab yang berkaitan dengan agama syariat dalam ikhtiar. Jadi ada sebab akibat. Ya, jadi ini akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Tujuannya mendapatkan ridho. Kita berobat dengan ruqyah, dengan sains dan sebagainya. Ya, ini tujuannya akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai nanti kita berobat malah menyebabkan kita pada kekufuran, menyebabkan kita pada kemusyrikan. Ya, hati-hati kalau kita sampai berobat pergi ke dukun. Nah, maka sekali lagi saya mengingatkan jangan sampai kita pergi ke dukun. Ya, kalau kita pergi ke arafan atau kahinan, seorang peramal, tukang ramal atau seorang kahin, dukun, ya, dan kita mendatanginya saja, maka 40 hari ini sholat kita nggak diterima. Selama 40 hari ibadah kita akan tertolak.
atau bahkan sampai kita mengimaninya, mempercayainya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kita telah kufur, ya, telah ingkar berarti terhadap Al-Qur'an, terhadap Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan syafaat. Maka hati-hati, harus ada batasan-batasan, kaidah-kaidah, rambu-rambu dalam berobat. Karena ingat, hakikatnya sakit ini atas izin Allah, sembuh pun atas izin Allah. Karena Allah sedang menguji kita untuk meningkatkan derajat kita di Allah Ta'ala, ya, mendapatkan keberkahan, keridhaan dari penyakit yang kita rasakan. Ya, mudah-mudahan insya Allah sahabat Facebook semua yang sedang mengalami sakit, Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, ya, dan Allah senantiasa menunjukkan kita pada taufiknya, inayahnya, hidayahnya, untuk senantiasa istiqomah terhadap syariat, istiqomah terhadap apa sesuatu yang telah Allah perintahkan. Yang sampai sakit ini membuat kita jadi kufur, sakit ini membuat kita jadi jauh dari Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, kesabaran kita. Ya, insya Allah kita masuk aja on air. Ya, silakan sahabat Facebook yang ingin konsultasi, ingin bertanya, bisa ditulis komentar. Ya, silakan kita masuk ya on air di Radio DSK 103,2 FM. DSK 103,8 Ajang Goyah Karawang. Para DSK, mari kita lanjutkan kembali di sesi interaktif. Untuk para kanca yang ingin bertanya, silakan di 0812108103 melalui WhatsApp ataupun melalui telepon para kanca DSK. Baik, kita langsung untuk Mama Amel yang sedang mendengarkan tausiah ini. Terima kasih Mama Amel. Baik, untuk pertanyaan yang munggaran, Ustaz. Pertanyaan yang munggaran, Ustaz, ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i itu bagaimana? Ya, bagaimana ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i? Jadi ruqyah yang tidak syar'i, yang tidak menggunakan kalamullah, yang tidak berpatokan dalam kaidah-kaidah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, seperti menggunakan penerawangan, tenaga dalam, ya, atau menggunakan mantra-mantra, jampi-jampi, itu tidak syar'i. Jadi yang syariah itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Yang tidak syar'i berarti yang di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Biasanya ini ruqyah-ruqyah perdukunan, ya. Ini hati-hati. Bahkan ruqyah itu awalnya dilarang, Kang Ipan. Sebelum datangnya diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, itu banyak orang-orang yang meruqyah, ya, sebelum Islam itu ada. Sebelum Rasulullah menjelaskan, ya, meluruskan, memperbaiki itu semua. Jadi ruqyah itu udah ada sejak zaman dulu. Sejak orang-orang jahiliyah itu suka jampi-jampi. Tapi jampi-jampi mereka ini ya menggunakan mantra-mantra, ya, mereka beristi'anah, meminta kepada bangsa jin, ya, menggunakan ruh-ruh. Nah, ini yang diharamkan, yaitu ruqyah yang tidak syar'i seperti itu.
Maka hati-hati kalau kita misalkan di ruqyah bacaannya nggak jelas nih ya, dia qomat kami tidak jelas, kita tidak mendengarkan apa yang dia bacakan, terus ada gerakan-gerakan yang slow motion, gerakan slow motion ya. Ini hati-hati, atau menggunakan jimat-jimat, azimat-azimat ya, ini hati-hati ya, itu ruqyah yang tidak syar'i. Jadi ruqyah syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Saya pernah aja mencoba melalui kantor di 02108 Ustaz, kalau hukumnya untuk mereka yang menggunakan jimat tapi ditulis dengan ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Ya, ini juga pernah ditulis dalam kitab Ja'dul Ma'ad atau kitab Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, bahkan Ibnu Taimiyah juga gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menuliskan bahwasanya kita mengambil tabaruk ya, tabaruk itu keberkahan, mengambil tabaruk keberkahan dari Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ngambil keberkahan dari apa yang Allah turunkan yakni Al-Qur'an. Jadi ulama itu kalau menggunakan apa isim-isim ya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an itu boleh ya, tapi ada kaidah-kaidah dan batasan-batasan. Hati-hati jangan sampai yang kita gunakan ini, wafak yang kita gunakan ini melenceng dari syariat atau ketentuan dari para ulama. Ada batasan-batasannya, itu boleh ya. Ibnu Taimiyah menggunakan seperti itu dalam mengobati orang yang sakit gigi, orang yang sakit perut, sakit kepala ya, digunakan ajimat ya, menggunakan huruf-huruf al-araf ya, mengambil keberkahan dari Al-Qur'an tersebut atau asma-asma Allah, lalu dilarutkan ke air atau ditempel. Tapi ada kaidah-kaidahnya, batasannya. Nah, ini harus kita perjelas dulu. Yang diperbolehkan yang seperti apa? Jimat-jimat yang diperbolehkan seperti apa? Tulisan-tulisannya, isimnya seperti apa yang diperbolehkan, tulisan-tulisan Arabnya. Jadi yang diperbolehkan yang pertama menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama ya, jadi tulisannya jelas, bacaannya jelas ya, tidak terpisah-pisah, terputus-putus, ya, jelas ya tulisan-tulisannya. Lalu media yang digunakan halal, ya, media yang digunakan baik, ya, jangan media yang digunakan dari darah, ya, atau yang merusak tubuh. Misalkan tintanya itu dari tinta pulpen biasa atau spidol biasa, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau bisa pakai zafaroh. Jadi ulama menuliskan itu pakai zafaron di piring ya, jadi di piring pakai zafaron dituliskan ya, dituliskan ayat lalu diminumkan kepada orang yang sakit perut ya, kepada orang yang sakit di tenggorokan. Itu ada, itu ulama yang memberikan ya, tajribah para ulama. Jadi yang pertama itu menggunakan ayat suci Al-Qur'an, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah barang yang digunakan itu halal ya, dan barang yang digunakan aman. Jangan sampai nanti kertasnya ini kertas yang enggak higienis ya, penanya nih pena yang berbahaya dimasukin ke tubuh, kan bahaya. Kalau dilarikan ke air kan bahaya, nanti mana penyakit ya. Jadi kaidahnya harus dipastikan dulu. Pertama menggunakan secara Al-Qur'an, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua menggunakan barang-barang yang halal dan baik untuk tubuh. Dan yang ketiga, tidak mencampur adukan dengan mantra-mantra atau simbol-simbol sihir. Ya, biasanya kalau simbol-simbol sihir itu menggunakan ada pagar, ya, ada bintang. Nah, ini hati-hati. Huruf terpisah-pisah, bismillah terpisah-pisah, dicampur dengan simbol-simbol. Nah, hati-hati. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, kalau kita tidak paham akan hal itu, membuat itu ya lebih baik jangan, hindari saja. Hindari saja ya. Karena kalau kita tidak sampai ke sana ilmunya, khawatir malah ini bisa menjerumuskan kita pada kesyirikan. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada pasiennya ya, digeneralisir seperti dukun nanti. Khawatirnya seperti itu. Lebih baik kita yang aman saja, yang aman, yang mudah dan bisa menjadikan syiar buat masyarakat ya. Jadi harus menggunakan kaidah yang tepat, ada batasan-batasan, jangan sampai ini jadi sebuah penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ustaz, bagaimana caranya untuk menemukan sumber gangguan jin? Bagaimana cara menemukan sumber gangguan jin? Pakai apa gunanya? Pakai apa? Tes pen. Ya, sumbernya adalah ini seperti diagnosa ya. Ini diagnosa. Kita nggak bisa secara general untuk apa dalam mendiagnosa penyakit nggak bisa saya ngomong secara general. Jadi ada diagnosanya. Sumbernya apa? Apakah sumbernya karena kejiwaannya, apakah sumbernya karena kekufurannya, kesyirikannya, ya, apakah sumbernya karena maksiatnya, kelalaiannya, ya, gitu. Jadi kita nggak bisa general, Kang Ivan. Sumber gangguan jinnya di mana? Saya nggak bisa menjelaskan itu karena ini setiap orang ini memiliki beda-beda. Misalkan Kang Ivan kena penyakit pilek, ya apa sumbernya? Ya mungkin karena Kang Ivan kelelahan, kan beda penyebabnya. Jadi sumber itu bisa jadikan sebuah penyebab. Kalau penyebab kita tahu ya makanya itu sumbernya. Ya, penyebabnya tahu ya itulah sumbernya. Misalkan saya kena flu karena habis telat makan ya, karena lagi cuaca seperti ini bisa aja. Ini berbeda. Maka kalau mengobati itu harus ada diagnosanya dulu biar kita mengetahui dari sumber-sumbernya. Jadi macam-macam. Ada yang sumbernya karena kesyirikannya, kekufurannya. Ada yang memang sumbernya karena kejiwaannya, sumbernya di situ karena kejiwaannya. Maka harus kita gali tuh kejiwaannya. Oh, dia lagi masalah dengan suaminya. Oh, dia tidak bisa belum berdamai dengan jiwanya. Oh, dia masih trauma dengan masa lalunya. Atau sumbernya dari hasad dan kedengkian. Nah, oh dia lagi ada konflik dengan orang lain. Itu kan sumbernya berbeda-beda. Ya, jadi kita harus bisa mendiagnosis itu dulu. Baru kita bisa mengetahui sumbernya dari mana. Akan bisa terlacak nanti. Ini dengan diagnosa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap kita kalau ada keberadaan, kalau ada benda-benda gaib di rumah kita, terus bagaimana cara menghilangkan pengaruh santet? Ya, ini yang sedang viral sebenarnya di kancah sosial ya, media sosial. Jadi setiap rumah tuh ada benda pusaka. Ini gara-gara satu orang ini nih. Jadi kalau pemberian rumah harus ada benda pusakanya, walaupun itu trik gitu. Jadi nggak harus ada benda pusaka gitu. Ngapain ngebersihin dari benda-benda sihir? Ya sebenarnya dalam sihir itu bukan bendanya yang disimpankan, tetapi yang lebih banyak adalah jiwa seseorang itu yang disimpankan kepada benda. Itu yang kalau dalam metode sihir seperti itu. Ya, jadi zaman dulu itu misalkan kita menyihir orang untuk menyantet ya, menyihir orang menggunakan media burung. Ya kita maki-maki burung tersebut. Kita rusak burung tersebut, kita bikin sakit, lalu kita dengan jiwa yang luar biasa, kebencian yang luar biasa, ya kita kirim si fulan itu kepada burung. Nanti burung itu terbang kan kesakitan ya karena udah dilukai ya sama si pelaku sihir ini. Ya nanti jiwanya itu masuk ke dalam ini. Ini banyak Kang Ivan kalau kita ini yang murni sihir ya, yang murni sihir karena jarang tukang-tukang ahli nyantet ini udah jarang sekarang. Kebanyakan yang ahli santet ini udah pada sepuh. Yang sekarang itu pada trik-trik sulap kebanyakan ya, trik-trik sulap. Jadi dukun abal-abal gitu loh. Kalau dukun yang benar-benar dukun ini jarang kita temukan. Karena dia tidak mau diekspos, dia tidak mau bikin konten. Kalau di konten-konten itu dukun settingan, itu dukun entertain semua. Ya, jadi yang benar-benar sihir itu mereka itu menanamkan jiwa seseorang itu terhadap buhulnya. Itu yang diikat, bukan berarti ikatannya itu ada pada dalam buku di benda tersebut, tapi jiwanya yang dimasukkan ke dalam benda tersebut bisa disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, ini pernah ada pengalaman saya meruqyah. Jadi memang buhul sihirnya ini tertanam di suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Emang di sesuatu tempat yang tersembunyi Kang Ivan. Kita sampai melacak atas izin Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya kita mengarah kepada kebun. Jadi waktu itu saya meruqyah itu pasiennya di sini ya, di Kerawang, ya pasiennya di Kerawang, buhul sihirnya ada di Jawa, di kampung. Ini kan jauh. Pada saat di kampung susah Kang Ivan kita nyarinya, ya buhulnya itu ada di kebun dekat kandang ayam. Ini kan
Susah memang untuk menemukan benda-benda sihir itu, kalau benar-benar murni sihir ya, ini pasti ditaruhnya di tempat yang kotor, ditaruh tempat yang najis, di tempat yang tersembunyi agar tidak mudah diketahui buhul sihirnya ini. Maka bukan dekat-dekat rumah, itu biasanya sihir teror. Jadi sihir secara fisik seperti itu, misalkan ada yang konsultasi setiap hari ini suka melihat kotoran, itu sebenarnya teror aja, teror. Sihir kan juga meneror. Ya, atau tanah kuburan dilemparkan, dipercikin kembang, itu teror aja sebenarnya. Yang membuat psikologis orang itu jadi terganggu. Jadi kalau benar-benar itu buhul sihir, itu akan terikat di sesuatu tempat yang sulit ditemukan. Dan ini juga terjadi pada saat baginda Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Jadi buhul sihir ini ada di sumur Zarwan. Sumur yang di dalamnya ini, dalam kan, sumur kan dalam ya Kang Ivan, tersembunyi. Jadi nggak kayak di viral-viral kok dapat buhul sihir di wastafel. Ini kan lagi viral di medsos. Di wastafel, di dapur, di keprek-keprek, dipukul-pukul keluar keris. Ini bohong. Atau di atas genteng, padahal dia yang lempar. Ini settingan semua. Jadi pengalaman pribadi saya itu kalau menemukan buhul sihir jauh dari rumah biasanya, dan tersembunyi, susah menemukannya. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita memohon berdoa. Jadi cara menemukan buhul sihir ini dengan kita berdoa bersungguh-sungguh pada Allah, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ini berdoa. Akhirnya melalui ru'ya, mimpi, Allah menurunkan ilham pada baginda Muhammad SAW. Akhirnya menurut sahabat untuk menyarikan buhul itu. Ya, jadi Rasulullah aja buhul sihirnya terikat di dalam sumur. Nah, ini kan sulit ya mencarinya, melacaknya. Jadi bagaimana cara mendeteksi itu ya? Kita memohon pada Allah Ta'ala. Tidak semua dibersihkan rumah itu harus ketemu buhul sihirnya. Tidak. Ya, yang penting kita senantiasa ada atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Dini syar'i. Sebab-sebab agama, sebab-sebab syariat kita sudah menjalankan itu semua. Yang penting kita ikhtiar untuk pembersihannya dengan cara membaca surat Al-Baqarah, menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, melakukan ruqyah mandiri, kita ruqyah rumah, itu sudah cukup insya Allah. Tidak harus kita mencari, melacak buhul sihir dalam rumah kita. Itu konten aja sebenarnya. Wallahu a'lam. Sebenarnya akan saya yang mau mencoba mulai dari 0812 ada 08 103. Ustaz, bagaimana kata Pak Ustaz mengenai tenaga dalam olah pernapasan? Karena saya sendiri pernah diterapi dengan tenaga dalam olah pernapasan, bahkan meditasi dibantu oleh jin karena tidak ada bacaan-bacaan yang dilafalkan hanya dengan olah pernapasan saja. Ya, kalau itu olahraga namanya. Sama, kita kan kalau olahraga pendingan tarik nafas, buang lewat mulut, atau kita nikmati nafas. Kadang gini Kang Ivan pernah gak dalam satu hari ini aja Kang Ivan menikmati nafas? Pernah gak Kang Ivan menikmati nafas yang Allah berikan, nikmat nafas ini? Pernah gak? Gak pernah kan? Jadi gini cara menikmati nafas. Kang Ivan bersyukur pada Allah Ta'ala, nikmatin, kita hayati, tarik, buang, itu akan relax. Jadi sebenarnya penyakit kenapa sulit sembuh? Karena goncangnya kejiwaan kita. Dengan kita mengatur nafas, ritme nafas dengan rasa syukur pada Allah Ta'ala, maka akan rileks Kang Ivan. Nah, termasuk dalam ruqyah. Ya, termasuk dalam ruqyah. Ruqyah itu kan menenangkan. Ya, pada saat dia dibacakan ayat suci Al-Quran, dia kan khusyuk. Saya bilang, ibu bapak dengarkan dengan khusyuk. Kadang saya menyuruh pasien saya itu untuk memejamkan mata. Tujuan biar dia menyimak, mendengarkan, merasakan. Dan dia secara tidak langsung nafasnya itu jadi bagus. Itu membuat dia itu rileks sebenarnya. Kalau dia sudah rileks, tenang, itu jadi cepat. Antibodinya tuh jadi cepat naik, imunnya naik. Itulah, jadi kalau pernafasan, ya dengan sesuai hanya fisik, ya itu boleh-boleh saja. Itu olahraga namanya. Sah-sah. Tapi kalau kita olah nafas yang sudah digabungin dengan puasa yang tidak disunahkan, ya, atau wirid-wirid yang bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya ini hati-hati, ya.
Pernapasan, tarik napas dengan sekali napas membaca asma-asma yang sampai ratusan ribu, ribuan, puluhan ribu. Nah ini kan capek ini. Yang gini ya nggak boleh ya. Kalau ini ya nggak boleh. Ini biasanya pengisian tenaga dalam menggunakan kekuatan goib. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau cuman olah napas untuk olahraga bagus ini. Karena olahraga kan juga ngatur nafas. Kayak kita lari, jogging ya. Lari gitu ya, treadmill. Itu kalau nafasnya nggak diatur cepet capek. Tapi kalau dia nafasnya bisa diatur nggak akan capek. Ya. Makanya kayak Ifat kalau lari, jogging ya, jogging. Atur nafasnya. Kalau kayak Ifat nafasnya tersendat-sendat, maka cepet capek. Jadi bukan sehat, ya ada sakit. Tapi kalau kita bisa atur nafasnya, maka akan sehat badannya. Ini kalau pernapasan ini boleh. Ini namanya olahraga, olah fisik ya. Tapi kalau pernapasan yang dicampur dengan wirid-wirid, dicampur dengan zikir-zikir tertentu, sampai ada bilang-bilangan khusus, ya ini yang nggak boleh. Hati-hati. Ini bisa ada pengisian dari tenaga dalam, ya, pengisian tenaga dalam menggunakan khodam-khodam dari bangsa jin. Wallahu a'lam. Ini saya jawab pertanyaan dari Facebook ya, dari Hiroyoshi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah melihat jin itu dibenarkan? Ya sekarang siapa yang bisa melihat jin kecuali atas izin Allah Ta'ala? Jadi Allah tidak memperkenankan sesuatu yang gaib itu. Ya tidak Allah nampakkan kecuali Rasul yang Allah utus. Dan dalam surat Al-A'raf pun ya, jadi setan-setan itu bisa melihat kita dari arah yang tidak bisa kita lihat. Itu sudah jelas. Dalilnya sudah jelas ya, bahwa jin itu bisa melihat dari arah yang tidak bisa kita lihat. Lalu Allah tidak ya memperlihatkan sesuatu gaib itu kecuali Rasul yang Allah utus. Jadi apakah bisa untuk melihat jin dibenarkan? Ya tidak benar. Ya tidak benar. Kalau misalkan Allah memberikan karomah kepada para wali ya, sehingga dia bisa melihat itu hanya sebatas doang. Ya, dan dia tidak bisa mengulang-ulang gitu ya. Dia bisa mengulang-ulang, bisa menerawang. Ya, ini halu, bukan melihat jin, itu halusinasi sebenarnya. Halusinasi, karena kita tidak bisa melihat jin. Hati-hati ya, kita nggak bisa melihat. Kalau ada orang-orang yang ngaku bisa melihat jin, itu halusinasi. Halusinasi atau bisikan setan, atau mungkin di dalam tubuhnya ada jin, gangguan jin. Jadi nggak boleh, itu hukumnya haram ya. Dan manusia tidak bisa melihat jin. Wallahu a'lam. Kalau untuk dari ini mau bertanya, Ustaz sudah sholat maghrib membaca Bismillah 800 kali, Inna A'tayna 400 kali, kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum 400 kali, mendoakan anak-anak supaya lancar urusannya. Apakah itu serius? Ya, tadi kalau ini terkait ibadah, ya kalau ini terkait ibadah maka harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Kalau tidak ada contohnya jangan diamalkan, karena ini terkait ibadah, terkait tata cara berdoa. Ya, jadi harus ada rujukannya. Kalau tidak bersana, tidak ada rujukannya, ya maka ini hati-hati, amalan kita akan tertolak, tidak diterima. Ya, hati-hati. Jadi nggak usah Bismillah 800 kali, Inna A'tayna Al-Kautsar sampai 400 kali, kan capek, pegel. Jadi sebanyak-banyaknya bilangan cuma ratusan kali kok, 100 ya. Ini ada sunnahnya, ada sanatnya, ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, karena kalau sekali lagi, kalau kita terkait ibadah, karena berdoa kan terkait ibadah ya. Tadi kan mendoakan anak ya, menuntukkan anaknya biar soleh, anaknya nurut. Maka harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita membuat aturan-aturan baru dalam perkara ibadah. Ingat, perkara ibadah ini nggak boleh. Tapi kalau perkara muamalah boleh, silakan. Ya, perkara muamalah seperti pengobatan, ya, seperti dalam muamalah jual beli, sama ada kaidah-kaidahnya, ini boleh. Tapi kalau perkara ibadah, perkara doa, maka harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, merujuk kepada para ulama. Kalau tidak ada sanadnya, ya tidak jelas perawinya, tidak ada dalilnya, maka akan tertolak amalannya. Hati-hati, lebih baik tidak usah diamalkan itu. Ya, karena saya baru tahu, itu baru dengar. Atau ini berlebihan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi Allah tidak suka orang yang melampaui batas, ini berlebihan ini. Jadi nggak boleh ya. Itu lebih baik nggak usah itu amalannya. Lebih baik kita doakan yang sebagaimana Rasulullah aja mendoakan. Ya, u'idzuka bi kalimatillah kita min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lama. Itu doanya. Atau doanya Nabi Ibrahim, ya Rabbi habli minas solihin. Itu doa untuk mendoakan anak kita agar soleh ya.
kita bisa usap-usap ubun-ubunnya, dadanya, itu kita bisa doa-doa atau surat al-fajr ya, itu kita bisa mendoakan ya untuk melapangkan dada, al-insyirah kita doakan di dadanya biar lapang dadanya dan sebagainya, itu ada ya, dan itu tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau tadi kan terlalu berlebihan karena masuk dalam ranah berdoa. Kalau masuk ranah berdoa berarti ranah ibadah. Karena ibadah nggak boleh. Tapi kalau ranahnya ranah di luar ibadah itu boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk kawan Romis di Pasir Malang ya. Silakan yang ingin bertanya kembali, karena di 08121008 bisa di 032. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya tadi sering dari suatu ilmu bahwa dia akhirnya bisa mengobati Ustaz katanya itu bagaimana Ustaz? Hanya dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali dan dihembuskan ke air. Ya, kalau baca Al-Fatihahnya benar itu. Baca Al-Fatihah, tiupkan ke air itu benar. Itu benar. Tapi kalau misalkan kita pernah diisi apa dulu nih? Kalau diisi ilmu yang syar'i boleh. Ya kita belajar, berguru, ya jelas bersanad ya. Nah, itu boleh itu. Tapi kalau ilmunya tidak syar'i ya itu tidak boleh, hati-hati. Jangan-jangan nanti kita diisi makhluk-makhluk khodam nih, bangsa jin dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau bacaannya tadi benar, Al-Fatihah kita baca berulang-ulang, kita tiupkan ke air, disuruh minum, itu boleh, itu ruqyah itu. Tapi kalau kita mengaku atau merasa telah diisi energi goib, nah ini nggak ada, nggak boleh ya, hati-hati, itu pengisian khodam. Dan jelas itu juga tidak terindra, tidak terasa. Jangan-jangan kita jadi berhalusinasi. Kalau itu memang benar ya, kalau tidak itu halusinasi berarti. Jadi seolah-olah kita seperti ada maunah, seperti ada karomah, ini hati-hati. Karena ingat bahwa maunah atau karomah itu tidak bisa dipelajari, tidak ada amalannya. Untuk memiliki karomah itu nggak ada amalannya. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada para walinya, sehingga Allah menurunkan keistimewaan buat orang tersebut. Dan orang tersebut pun tidak tahu bahwa dia itu memiliki kelebihan khusus, khawarikul ada, di luar dari keistimewaan dari orang-orang pada umumnya. Ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ditransfer energi, ya, dipelajari, tiba-tiba kita punya karomah, maunah, bisa ngobati, ya, bisa menyembuhkan, nah, ini hati-hati. Tapi kalau ada sebab-sebab syar'i, ya, tadi sebab-sebab dini, sebab-sebab syar'i, ya ini atas belajar bersanad, ya ini jelas, ini boleh. Tapi kalau tiba-tiba bisa tanpa belajar bersanad, nah ini tidak boleh, hati-hati, bahwa itu adalah kekufuran. Karena kita kenapa kekufuran? Karena kita beristi'anah, meminta kepada bangsa jin atau berlindung kepada bangsa jin. Ini jelas haram hukumnya dalam surat Al-Jin ayat 6. Hati-hati, Allahu a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang mempunyai khodam atau jin dari orang tuanya, Ustaz, dari keturunannya? Ya, bagaimana ciri-ciri orang memiliki khodam bangsa jin dari leluhurnya atau orang tuanya? Ini ciri-cirinya dia bisa menerawang, ya, bisa menerawang, tiba-tiba dia memiliki kemampuan, ya, tanpa dipelajari, ya. Misalkan dia bisa punya kemampuan mengobati, tetapi tanpa belajar, ya, ini kan nggak masuk akal, ya. Kalau dia bisa memiliki kemampuan mengobati, dia belajar kedokteran puluhan tahun, wajar. Dia bisa meruqyah dari dia belajar dan bersanad ilmunya, wajar. Berarti atas sebab dini, sebab syar'i. Tapi kalau tidak ada sebab dini atau sebab syar'i, tiba-tiba dia bisa memiliki kemampuan lebih, ya ini hati-hati. Bisa jadi itu adalah bantuan dari jin. Ya, bantuan dari jin. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi ciri-ciri orang memiliki khodam dari leluhurnya, ya tadi dia memiliki khawarikul ada, kemampuan istimewa, keluar, ya, di luar dari manusia pada umumnya, seperti dia punya kemampuan untuk menyantet orang, menyihir orang, ya,
tanpa ada ilmunya. Karena kalau jadi penyihir pun harus ada ilmunya gitu. Mau jadi tukang sihir pun ada ilmunya. Tapi kalau secara instan dia langsung aja menyembah kepada setan atau meminta kepada jin, maka akan diberikan. Ya walaupun jin itu tidak sepenuhnya tunduk kepada manusia. Nah, biasanya ciri-cirinya tadi ya, dia memiliki kepekaan terhadap goib, bisa menerawang, sakit-sakitan, ya, tidak khusyuk dalam ibadah, emosional, sakit kepala dan sebagainya. Sama seperti pada hal atau umumnya orang yang terkena gangguan jin. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oh, Fadil bertanya, Ustaz, mau tanya ada pengobatan alternatif herbal, tapi obatnya berbentuk binatang yang dikosongkan, dibikin kopi lalu diminum. Bagaimana hukumnya? Ada apa tidak? Mohon penjelasannya. Binatangnya ini adalah bajing, Ustaz. Bajing ya, bajing tupai ya, tupai. Ya, kalau kita melihat dulu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, ya. Kalau misalkan yang diharamkan kan tadi ya yang bertaring ya, yang bertaring kan nggak boleh, yang hidup di dua alam nggak boleh, ya. Itu kan nggak boleh. Yang yang memiliki taring ya tadi nggak boleh, yang memiliki taring, yang apa namanya, memiliki taring kan nggak boleh, yang hidup dua alam juga nggak boleh. Nah, tupai itu kan sejenis apa ya? Tikus apa bukan? Tikus bukan sih tupai itu, bajing tuh. Tupai sejenis apa? Saya nggak tahu tupai itu. Bajing kan? Tupai kan bajing ya. Sejenis tikus. Gimana itu? Apa sejenis kelinci? Kalau sejenis kelinci itu boleh, kelinci. Karena tidak bertaring kan? Tidak bertaring ya. Ya. Kalau itu boleh, selama tadi disembelih dulu, ucapkan basmalah ya. Sama perihalnya dalam kaidah-kaidah dalam penyembelihan aja. Kalau misalkan itu masuk dalam jenis kelinci, kelinci kan boleh halal ya. Berarti kalau bajing atau tupai seperti sejenis kelinci itu kan halal, dagingnya halal, boleh kita makan. Mamalia ya, mamalia ya, mamalia bukan? Ya mamalia. Ya, bajing kalau nggak salah mamalia. Mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi kalau bajing, kalau termasuk seperti hewan kelinci ya, karena dia mamalia ya, dia bukan predator yang bertaring ya, maka itu halal. Selama tadi prosesnya dulu, lihat Kang Ipan. Kalau disembelih tidak mengucap nama Allah, tidak disembelih dulu, atau kita konsumsinya atau prosesnya dengan cara disiksa, itu nggak boleh. Dibakar hidup-hidup itu nggak boleh, jadi haram. Jangan gitu kita makan daging ayam aja kalau nggak disembelih dulu, nggak ngucapin nama Allah, ya, atau disiksa, itu jadi haram. Ya jadi gitu, itu aja. Mau dibakar, mau kayak di sate, itu boleh-boleh, sah-sah aja selama proses penyembelihannya itu sesuai dengan syariat. Ya boleh. Setahu saya kayaknya bajing halal karena sejenis kelinci ya. Kalau salah silakan tinggal dikoreksi aja. Allah a'lam. Ya, tidak terasa karena kita di penghujung waktu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, hakikat dari saya, silakan para kanca yang ingin konsultasi atau ingin interaktif atau ingin diruqyah, silakan bisa WA aja di 0878 9733 3342. Sekali lagi yang ingin konsultasi atau ingin diruqyah, silakan di WA di 0878 9733 3342. Saya Reza Abu Bilal undur pamit. Hadallahu iyyakum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.